is lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur buat Bapak Ibu yang ada di sini bersama dengan kita di Gedung Baru dan juga yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom. Saya mengucapkan selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Untuk memulai ibadah kita mungkin kita boleh kasih reaction atau kasih senyum satu dengan yang lain, ke kanan, ke kiri, dan kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya mau membacakan di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saya percaya pagi hari ini kita akan dipenuhi dengan sukacita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan for those who speak English, we have interpretation feature. Please click the interpretation feature in the right below on your Zoom. Thank you. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang cerah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini, beribadah bersama-sama keluarga rohani di tempat ini. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan pagi hari ini, memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Biar hari ini kami merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu menyentuh setiap hati kami Tuhan melalui ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersiap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. In Jesus name we pray. Amen. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mohon Edo. Saudara siap memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Come on. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dia
saudara yang di rumah bisa beri tepuk tangan. Tuhan kita Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan ada banyak tantangan tapi lebih banyak pengharapan. Amin. Kita katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan
mengucap syukur sebentar. Bagaimana begitu baik Tuhan kita menyertai kita di dalam minggu-minggu ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan, oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benar. Katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benaran selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Yes, Kau gunung batu. Oh, selamanya Tuhan. Oh, selamanya. Mari dimanapun saudara hari ini, mari kita menyembah Tuhan.
worship you, we praise you. We worship you, Lord. There is none like you. There is none like you. There is none like you. There is none like our God. There is none like you, Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan benar. Katakan, ku tinggikan Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan benar. Mari kita katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah, lebih dalam ku menyembah. Katakan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan benar. Sing one more time, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hanya nama-Mu yang patut ditinggikan, Tuhan. Hanya nama-Mu yang patut dimuliakan. Hari ini kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, adalah untuk menyatakan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami, Engkau yang layak ditinggikan. Thank you, Lord. Mari kita semuanya siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan penyembahan dan pujian hari ini, dan itu menyegarkan jiwa kita dan membangkitkan semangat kita untuk lebih haus lagi mencari Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya mengucapkan selamat datang kembali lagi kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan inilah yang menjadi visi misi kita bersama-sama sebagai keluarga rohani di tempat ini. Mari kita, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Dan sebelum itu, saya mau memberikan
praise report atau recap dengan apa yang terjadi dalam seminggu ke belakang, bahwa di Every Nation Southeast Asia, nggak cuma di Kelapa Gading, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia, tapi ini di Southeast Asia. Kita bersama dengan keluarga rohani dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste dan juga China. Kita ada Build Southeast Asia Conference, di mana ada ratusan orang datang berkumpul bersama-sama melalui platform Zoom dan juga Facebook, dan di situ sangat diberkati dengan kesaksian, dengan firman yang dibagikan, dan juga dengan fellowship antara saudara seiman di Gereja Every Nation ini. Dan saya percaya untuk Bapak Ibu yang menghadiri Build Conference ini, kita semua diberkati. Ini nggak ada foto-fotonya karena memang nggak boleh difoto-foto, jadi ini aja gambarannya dengan Build Southeast Asia kemarin. Tapi saya percaya semangatnya dari kita semua yang sudah mengikuti itu akan terus membangkitkan kita dan memberikan pengharapan dalam menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Mari kita terus bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan kita melalui movement di Every Nation ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Untuk minggu depan, setiap hari Sabtu, kita biasanya ada Youth Fellowship atau Campus Outreach, dan khusus minggu depan, itu ada yang spesial, yaitu kita akan ada Worship Night. Seperti hari ini kita juga banyak dilawat, diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan kita mau bersama-sama sebagai keluarga rohani di tempat ini, kita memuji, menyembah Tuhan lebih lagi, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka bersama-sama dengan anak youth, kami mengajak semuanya untuk hadir di Worship Night minggu depan, hari Sabtu, jam 5 sore. Jadi ini boleh terbuka untuk umum, jadi nggak hanya untuk anak youth aja, tapi kalau dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mau mengikuti Worship Night ini, boleh dipersilahkan hadir di dalam Zoom yang ada tertera di slide. Silahkan di screen capture invitation-nya, dan kita sebarkan sebanyak mungkin. Kita mengajak teman-teman kita untuk memuji dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Selanjutnya, ya, selain hari Sabtu jam 5 sore, setiap hari Sabtu jam 1 siang itu kita ada ibadah untuk teens atau fellowship untuk teens. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia 13 sampai 15 tahun di usia junior high school, itu bisa bergabung bersama dengan kami di teens jam 1 siang. Nanti akan ada Ibu Sharon yang membagikan firman dan juga berfellowship bersama anak-anak yang lain. Juga untuk kita yang punya teman-teman atau tetangga, boleh diajak juga melalui platform ini di Zoom. Di situ juga ada invitation-nya, silakan di screen capture untuk mendapatkan Zoom ID-nya. Ya. Selanjutnya, Kids Ministry juga akan terus diadakan. Kalau Kids Ministry ini karena anak-anak, jadi diadakan setiap hari Minggu, Sunday School. Setelah ibadah ini jam 11 akan dibuka breakout room untuk Kids Ministry yang juga akan dipimpin oleh Miss Erika dan juga Bu Sharon. Jadi silakan Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan diajak untuk bergabung ke dalam Zoom ini, dan nanti kita akan masukkan ke dalam breakout room untuk usia kecil dan usia besar, yaitu ada kindergarten dan juga untuk kids. Baik, demikian pengumuman hari ini. Kita akan melanjutkan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan. Jadi karena kita masih online, saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera dalam slide. Untuk persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di bagian atas. Dan untuk pembangunan gedung, seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di dalam ruangan gedung yang baru, di mana kita excited untuk kita mempersiapkan ibadah onsite yang dengan iman kita akan segera terjadi ya, untuk kembali ke ibadah onsite. Jadi kita sedang mempersiapkan ruangan ini, dan memang dibutuhkan biaya untuk renovasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut serta membangun gereja Tuhan di tempat ini, silakan mentransfer ke rekening yang ada di bagian bawah. Silakan di capture mungkin atau dicatat nomornya. Baik, mari kita satukan hati untuk membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan pagi hari ini, melalui ibadah kami pagi hari ini. Dan kami juga Tuhan mau melakukan bagian kami Tuhan sebagai bentuk
rasa kasih kami kepada Engkau sebagai bentuk ketaatan kami Tuhan, untuk kami membawa persembahan dan persepuluhan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang penuh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan terus memberkati kami secara berlimpah-limpah Tuhan, bahkan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat buat gereja di Every Nation Kelapa Gading, dan biar nama-Mu yang semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan melalui apa yang Engkau kerjakan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Raswan Gautama. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyambut saudara, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di tempat ini, kita ada bersama-sama untuk menghormati Tuhan, amin, dan untuk menjadikan murid Kristus. Ya, pada pagi hari ini, ya izinkan saya untuk membuka masker supaya suaranya lebih clear buat saudara di rumah. Ya, dan jadi pada pagi hari ini kita melanjutkan di minggu kedua. Di seri kita Remember This, ya minggu lalu kita sudah ada di minggu pertama ya dari seri Remember This, ya ingatlah, ya mengingat apa yang perlu kita ingat, ya mengenal siapa Tuhan kita. Ya minggu lalu I Have Love You serinya, ya I Have Love You. Saudara bisa mencatat kembali pada minggu ini, minggu kedua. Dengan seri yang kedua, I am a great king. Aku adalah raja yang besar. Ya. Baik saudara, pada minggu ini saya mau mengajak saudara coba kita mengingat kembali. Ya, atau mungkin ada nggak di antara saudara yang berulang tahun dalam bulan ini? Ini adalah bulan Oktober. Ada yang berulang tahun di bulan Oktober ini? Ada. Oke, selamat ulang tahun belum ya? Ya, atau yang di rumah. Nah saudara kalau berulang tahun, apa yang saudara harapkan biasanya dari family, dari keluarga ya, dari anak, istri, suami saudara. Ya, saudara pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik yang bisa saudara terima. Ya dari pasangan saudara, dari anak saudara. Ya dan juga saudara kalau misalnya orang tuamu berulang tahun. Ya, kira-kira coba saudara renungkan hadiah apakah yang terbaik yang bisa kalian berikan kepada papa, ya your dad, ya kepada mama, kepada ibu saudara, apa yang bisa saudara berikan yang terbaik, hadiah yang saudara bisa berikan kira-kira. Coba saudara renungkan. Saya kasih waktu 5 detik untuk memikirkan apa ya hadiah terbaik untuk orang tua saya. Coba saudara pikirkan hadiah yang terbaik. Ya. Juga kalau saudara menerima hadiah, kira-kira ya yang mau ulang tahun ini, hadiah apa yang paling enak yang paling saudara sukai, yang saudara mau ya di hari ulang tahun saudara. Ya, sudah dicatat, kira-kira sudah ada di dalam otak pikiran saudara? Ya, baik. Jadi coba bayangkan kalau saudara nggak dapat hadiah itu, ya, atau saudara memberikan kepada orang tua saudara bukan itu yang terbaik. Misalnya, saudara berikan barang bekas misalnya yang sudah rusak misalnya ya, atau saudara mau belikan orang tua saudara misalnya dasi ya, dasinya ini sudah sobek-sobek misalnya ya, saudara ambil dari tempat sampah. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua saudara, papa saudara, atau perasaan saudara sendiri sewaktu memberikan hadiah ini
kepada orang yang saudara kasihi, yang saudara sayangi. Ya. Nah, saudara, kita mau masuk kepada seri Remember This. Ini seri di kitab Maleakhi. Ya, kita akan melanjutkan dari Maleakhi pertama dari ayat ke-6. Ya, ini ayatnya agak panjang, jadi saya kita nggak akan bacakan semua. Mari kita siapkan hati, kita lihat di Maleakhi pertama ayat yang ke-6. Ya, Maleakhi pertama ayat yang ke-6. Ya, ini mohon maaf ada delay screen ya kelihatannya. Ini ada delay screen, jadi mohon saudara bersabar ya untuk tampilan screennya ini karena mungkin ada perbedaan sinyal. Baik, kita lihat di ayat pertama. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat ke-7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana? Ya, kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ya, kita loncat ke ayat supaya nggak berlama-lama di situ. Kita loncat ke ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, dari timur sampai barat, ya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Saudara bisa garis bawahi kata-kata besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban bagi sajian yang tahir, ya, yang suci, yang kudus, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Berikutnya ayat ke-12. Tetapi kamu ini bangsa Israel, kamu menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Ya. Next ayat 13. Kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar. Ya, saudara boleh catat sekali lagi, aku ini raja yang besar. I am a great king. Firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biar firman yang diberitakan ini akan menyentuh pribadi kami. Membuka selubung yang menutup mata rohani kami pada pagi hari ini. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu hidup. Dan Firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara, kita sudah baca tadi pasal pertama. Ya, minggu lalu kita baca ayat 1 sampai 5. Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa ia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Nah, kali ini kita lanjut ke ayat 6 sampai dengan 14. Ya, nanti selebihnya saudara bisa baca sendiri di rumah. Tapi saya mau jelaskan sedikit latar belakang dari kitab Maleakhi ini. Maleakhi, ya sebagaimana sudah beberapa sedikit saya sampaikan di minggu lalu. Maleakhi ini artinya, ya ini dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah utusan atau yang diutus. Dalam bahasa Inggrisnya the messenger. Ya. Nah, kisah atau latar belakang saya ulang sekali lagi ya. Jika saudara kemarin kurang begitu memahami latar belakang dari Maleakhi, ini disampaikan kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari pembuangan Babilonia, mereka kembali ke tanah Yudea.
Sekembalinya dari tanah Babilonia ke tanah Yudea, kondisi bangsa Israel mengalami kebobrokan rohani. Kondisi bangsa Israel jauh dari Tuhan. Kondisi bangsa Israel itu mengeluh karena tanah yang dia datangi, tanah Yudea, Yerusalem ini sudah porak-poranda, sudah runtuh dan gersang. Tidak ada yang merawat ya pada masa itu. Jadi mereka tidak menghormati Tuhan. Firman Tuhan di Maleakhi ini menggambarkan situasi orang Israel di masa itu. Menggambarkan situasi bangsa Israel hatinya pada masa itu. Ya, mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan mereka. Mereka tidak ada ketaatan kepada firman Tuhan. Mereka tidak menghormati firman Tuhan. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka hidup agamawi. Dan mereka datang ke ibadah minggu, tetapi hatinya tidak di situ. Mereka munafik di hadapan Tuhan. Hatinya tidak sungguh-sungguh mencintai dan memiliki prioritas Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan mereka. Tidak ada kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan yang sudah saya sampaikan kemarin, ketika firman Tuhan datang pun apa yang mereka lakukan? Mereka membantah firman Tuhan. Ya, bantahan yang pertama kemarin, bagaimana caranya Tuhan mengasihi kami? Tuhan enggak mengasihi kami, buktinya hidup kami susah. Kami harus bercocok tanam, kami harus begini, kami harus berusaha keras. Bagaimana Tuhan mengasihi kami? Mereka membantah, mereka menolak, mereka enggak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Nah, perbantahan yang berikutnya kita juga lihat di sini di ayat 6. Dengan cara bagaimana kami menghina Tuhan? Tuhan katakan kamu telah menghina aku. Tapi mereka bilang, bagaimana kami menghina Tuhan tadi di ayat 6? Ya, dengan cara kamu tidak memberikan penghormatan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, nanti dulu slide-nya, jangan dikeluarkan dulu. Ya, kemudian di ayat ke-14, oleh karena apa? Ya, mereka membantah. Ya, mereka membantah perkataan Tuhan. Mereka membantah firman Tuhan dengan bagaimana kita berkhianat. Tapi Tuhan bilang Yehuda telah berkhianat. Jadi ada 6 kali ya di dalam 6 topik mereka membantah pesan Tuhan. Mereka berargumen, mereka menolak, mereka tidak setuju dengan teguran yang Tuhan berikan. Berapa banyak di antara kita juga kalau kita terima teguran, kita bantah. Sama kita dengan bangsa Israel. Amin. Kita juga sama. Kadang-kadang Tuhan berbicara pada kita, kita juga bantah. Enggak, Tuhan, saya enggak begitu. Kamu telah menghina aku. Bagaimana kita menghina Tuhan? Bagaimana caranya? Itulah kita. Ya, sama seperti bangsa Israel. Lalu yang berikutnya juga, ya di ayat ke-17, kamu telah menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tapi Israel bilang, bagaimana caranya kami menyusahi Tuhan? Selalu dibantah. Firman Tuhan yang Tuhan ngomong itu dibantah. Gimana caranya? Kok bisa begitu? Enggak, kami enggak begitu kok Tuhan. Kira-kira begitu yang bangsa Israel lakukan. Kemudian balik lagi tadi ke ayat ke-6 bahwa Tuhan katakan Israel telah menunjukkan sikap menghina Tuhan. Israel telah menghina Tuhannya. Ya, Israel tidak menghormati Allahnya. Nah ini saya berikan ringkasan tadi kita tampilkan lagi. Sikap Israel yang menghina Tuhan. Ya, sikap bangsa Israel menghina Tuhan. Yang pertama ini di ayat ke-7. Mereka membawa roti cemar. Polluted food, ya, roti yang udah basi, ya. Saudara pernah beli roti ya, kan ada expiry date-nya. Coba kalau saudara begini, saudara kasih ke orang lain ini roti yang expired, sudah sebulan expired, saudara kasih ke orang. Kira-kira orang itu marah nggak sama saudara? Gitu kan? Ini yang Israel lakukan, mereka bawa roti ke mezbah, ke meja persembahan Tuhan. Itu roti yang sudah cemar, yang sudah expired. Yang sudah busuk rotinya, yang udah basi, yang memang gak mau dimakan, yang udah jelek-jelek. Ya, lalat aja gak mau makan itu roti, kira-kira begitu. Ini dia kasih kepada meja persembahan. Yang berikutnya ayat 8. Dengan membawa seekor binatang yang buta. Binatang yang timpang, yang pincang, yang kakinya cacat. Binatang yang mungkin sakit-sakitan dia. Itu dibawa ke mezbah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bertentangan dengan hukum, dengan bertentangan juga dengan perintah Tuhan melalui Musa, Nabi Musa, berikan yang terbaik
persembahan kepada Tuhan. Yang tidak bercacat, yang tambun, yang baik. Tapi yang bangsa Israel lakukan memberikan yang buta. Dia berikan yang timpang. Dia berikan yang sakit. Ya, kemudian yang berikutnya ayat 13. Membawa binatang yang dirampas. Rampasan. Bukan binatang peliharaan yang disiapkan dengan baik. Tapi rampasan yang diberikannya. Binatang yang timpang. Binatang yang sakit. Yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan belum selesai di situ. Tuhan kan bilang kasih tahu. Mempersembahkan binatang yang cacat. Ya, cacat apa? Ya itu semua tadi. Memberikan yang sisa-sisa, memberikan yang cacat ke mezbah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu Israel telah menghina. Bahkan di ayat ke-8 Tuhan katakan, coba aja bawa persembahan itu kepada bupatimu. Kalau kamu gak diusir, ya berikan kepada bupatimu. Ini kepada Tuhan yang sudah membebaskan kamu keluar dari pembuangan, ya ke tanah perjanjian ini. Kamu berikan ini kepada Tuhan. Bagaimana perasaan saudara? Siapa yang suka sushi di antara saudara? Angkat tangan. Suka semua sushi ya. Sushi itu enak, ya. Lebih enak lagi kalau makannya rame-rame, ya kan sama-sama. Jangan makan sendiri, bagi-bagi, ya karena itu kan banyak makannya tuh harus sama-sama, ya. Ini sushi enak banget. Tetapi coba saudara bayangkan, saya mengajak saudara renungkan sekarang. Kalau suatu hari ya teman saudara yang tinggalnya bersama-sama serumah, misalnya kakak adik ya misalnya, pulang ke rumah, dia dari Sushi Tei misalnya, atau dia pulang dari petualangan dia dari Jepang, dia datang kepada saudara, oh saya baru pulang dari Jepang. Oh kapan ke Jepang ya? Bulan lalu. Oh ya, bawa apa? Wah saya bawakan sushi. Enak banget sushinya. Oh iya, udah saya makan sushinya gitu di rumah. Terus ya sebulan yang lalu. Ya ini sekarang saya bawakan sushinya yang sebelah kanan itu ya. Ini sushi sebulan yang lalu. Ya ini saya bawa ini buat kamu nih. Sushi yang udah basi ya. Sushi yang udah bentuknya kayak begini, udah rusak. Ya dibawa kepada saudara yang sudah expired. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Wah, pasti saudara jengkelnya setengah mati ya. Kurang ajar nih orang nih. Kasih saya sushi yang udah basi begini. Saya berharap sushi yang paling enak. Bagaimana perasaan saudara menerima persembahan, menerima oleh-oleh yang udah basi gitu ya. Yang udah rusak. Ya kira-kira. Dan itu gak enak banget di hati kita. Apalagi ya kita berikan kepada raja segala raja. Kepada Tuhan ya. Baik. Allah memperkenalkan dirinya di ayat 14. Saudara bisa catat ini. Allah memperkenalkan dirinya sebagai raja yang besar. Siapakah Allah kita? He is a great king. Allah, God introduced himself as a great king. Dia bukan raja yang biasa-biasa. Dia bukan orang-orang biasa. Bahkan dia lebih daripada segalanya. Tadi kita udah nyanyikan. Layak untuk menerima persembahan yang terbaik dari kita. Maka kita nyanyikan tadi, ku tinggikan engkau Tuhan. Di atas segalanya. Melebihi segalanya. Kenapa? Karena dia raja yang besar. He is a great king yang pantas menerima yang terbaik. Yang pantas menerima yang tidak bercacat. Yang pantas menerima yang terbaik. Bayangkan kalau saudara dipanggil ke istana presiden di sana, di Jalan Merdeka. Ya. Lalu saudara datang kepada Presiden Jokowi, ya, saudara pakai baju robek-robek datang ke situ, lalu bawa ke Jokowi itu tadi roti. Saudara beli roti yang sudah busuk, yang sudah lalat aja nggak mau makan, dikasih Pak Presiden, inilah persembahanku kepadamu. Roti yang udah busuk 6 bulan yang lalu. Bagaimana saudara kalau nggak saudara diusir sama Pas Pampres kira-kira gitu? Pasti diusir kita. Bawa makanan udah busuk, ini meracuni presiden kita nih, bahaya nih. Ya, saudara, Allah kita lebih dahsyat, Allah kita lebih besar. He is a great king. Ya, dia raja yang besar, dia raja yang agung, dia lebih tinggi, lebih besar dari semua raja yang ada di muka bumi ini. Karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan saudara dan saya. Apakah dia tidak pantas untuk menerima yang terbaik? Dia pantas, dia layak untuk menerima yang terbaik dari kita.
Karena Tuhan adalah Raja yang besar, Dia layak mendapatkan segala kehormatan, semua kehormatan karena namanya. Sebab namanya besar di antara bangsa-bangsa dikatakan. Setiap bangsa, saudara bayangkan bangsa apa yang ada di bumi saat ini. Bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bangsa Inggris, bangsa Amerika, bangsa apa lagi yang ada di dalam pikiran kita saat ini. Dikatakan nama Tuhan besar di antara semua bangsa-bangsa. Bukan presiden yang besar, Tuhan lebih besar dari semua pemuka-pemuka bangsa-bangsa di dunia ini. Namaku akan disebut nama yang besar di antara bangsa-bangsa. Saudara, ada dua hal yang saya tekankan yang kita pelajari dari pelajaran ini pada pagi hari ini. Sikap Israel. Sikap Israel yang pertama, tidak setia dan tidak menghormati Tuhan. The unfaithful people. Israel menghina Tuhan. Israel tidak setia kepada Tuhan. Israel tidak setia kepada bangsanya. Israel tidak setia kepada keluarganya. Israel tidak setia kepada Tuhannya juga. Israel jatuh di dalam kebobrokan moral, kebobrokan rohani, jauh dari Tuhan hatinya. Sebagaimana yang Yesus katakan, Markus 7 ayat 6 sampai ke 8. Markus 7, saudara bisa catat ayat ini. Saya mendorong ya, saudara mendengarkan firman pada pagi hari ini juga yang di ruangan ini. Saudara catat ya firman Tuhan ini, untuk ini saudara renungkan kembali. Untuk saya percaya ini akan mengubah kehidupan kita. Amin. Markus 7 ayat 6 sampai ke 8. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik, kamu ini siapa? Kamu ini adalah orang Israel yang Yesus katakan ada di depan dia pada saat itu. Yaitu orang-orang Israel, ahli-ahli Farisi dan imam-imam yang ada pada saat itu. Itulah mewakili generasi Israel pada masa itu. Sejak Maleaki sampai dengan kedatangan Yesus Kristus ada 400 tahun. Ya hidupnya begitu-begitu aja. Makanya Yesus katakan kepada mereka, hai kamu orang-orang munafik. Munafik, apa itu munafik? Di luarnya kelihatan baik, datang ke gereja kelihatannya baik, menyembah Tuhan kelihatannya baik, semuanya mukanya baik. Tetapi dalamnya ini busuk, Tuhan katakan. Sebab ada tertulis, Yesus katakan, bangsa ini, bangsa Israel memuliakan aku dengan bibirnya. Dia menyanyi haleluya puji Tuhan. Itu hanya di bibirnya aja. Padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, yang mereka lakukan hanya aturan-aturan agama. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak ada bersama-sama dengan Tuhan. Israel tidak setia kepada Tuhan. Israel menghina nama Tuhan. Israel tidak menghormati Allahnya. Yang kedua, pelajaran yang kedua bisa kita ambil dari sini. Namun Allah tetap setia. Perhatikan saudara, Allah adalah Allah yang setia. Di mana bukti kesetiaannya? Kita lihat di Maleaki ketiga. Di dalam keadaan rusak, di dalam keadaan bobrok seperti ini, di dalam keadaan kurang ajar seperti ini, di ayat keempat Tuhan berkata, bangsa ini kurang ajar kepadaku. Tetapi Allah setia kepada bangsanya, kepada umat yang dipilihnya. Maleaki 3, saya masuk di ayat ketiga, karena ayat kedua dan pertama ini nubuatan tentang kedatangan dan tentang kedatangan yang mendahului yaitu Yohanes Pembaptis dan kedatangan Sang Mesias. Karena waktu yang terbatas saya langsung ke ayat ketiga, nanti saudara bisa baca ayat yang pertama dan kedua. Ia yang akan datang itu akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang sudah rusak itu. Tuhan janjikan, berikan janji ini kepada mereka. Ia menjanjikan akan memberikan kepada bangsa Israel Sang Mesias. Disinilah nubuatan tentang kedatangan Kristus diberikan kepada bangsa Israel. 400 tahun sebelum Yesus datang.
sebelum Yesus mati di kayu salib. 400 tahun sebelumnya Tuhan menyampaikan ini kepada umatnya. Aku akan datang. Aku akan datang. Allah akan datang dalam wujud manusia. Dan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Memurnikan dan mentahirkan perak. Ya, kalau perak itu diambil dari batu-batuan, itu masih bercampur dengan tanah, dengan logam-logam lain, dan itu harus dibakar supaya logam-logam lain dan tanah, unsur-unsur tanahnya itu tersingkir, ya, sehingga tersisa perak murni atau emas murni di situ. Itulah yang Tuhan katakan, aku mentahirkan, membakar mereka, menguduskan mereka supaya mereka berkenan di hadapanku. Mentahirkan, aku mentahirkan orang-orang Lewi termasuk imam-imam, menyucikan mereka seperti emas dan perak supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Karena yang selama ini mereka berikan tidak ada yang benar. Bagaimana supaya Israel ini bisa memberikan korban persembahan yang benar kepada Tuhan? Harus aku sendiri datang memurnikan mereka. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Maka setelah Yesus datang, setelah Yesus memurnikan, ya by the way, siapa yang datang itu? Dia adalah Yesus Kristus. Dia datang ke bumi ini untuk menyucikan, memurnikan, mentahirkan. Dan ketika ia datang itu, ketika ia mentahirkan, ketika ia telah menebus dosa manusia, ketika ia telah menyentuh, mengampuni ya umat manusia, ia telah mati di kayu salib. Sehingga orang yang percaya kepadanya, di sini dikatakan Yehuda dan Yerusalem, dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya Yehuda dan Yerusalem bisa menyenangkan hati Tuhan seperti pada dahulu kala. Seperti pada hari-hari dahulu kala. Pada tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara, kedatangan Tuhan yang dijanjikan di malaikat ketiga ini adalah Allah sendiri yang datang ke bumi. Tuhan tahu bahwa manusia ini gak ada yang bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak akan ada yang berkenan kepada Tuhan. Dan manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena semua persembahan yang diberikan oleh manusia itu adalah persembahan yang berbau busuk. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Saudara, inilah kondisi kita. Inilah kondisi umat manusia sekarang. Inilah kondisi kita saat ini. Apa yang terjadi 400 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Itu menggambarkan kondisi saudara dan saya di hari ini. Dunia ini sedang rusak. Dunia ini sedang dibawa hanyut oleh ketidakpercayaan. Dunia ini sedang dibawa hanyut oleh kekhawatiran. Dunia ini sedang dibawa hanyut oleh agamawi, roh kemunafikan. Oleh peraturan-peraturan agama saja. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara renungkan ini. Apakah kita ada di kelompok orang yang seperti itu? Seperti bangsa Israel. Atau kita ada di kelompok orang-orang yang telah ditebus. Sebagaimana Yesus Kristus datang untuk memurnikan, menebus dosa saudara dan saya. Menebus kita semua. Mati di kayu salib. Supaya dikatakan tadi. Supaya kita dapat memberikan persembahan yang benar. Apa itu persembahan yang benar? Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya, sekali lagi kata-kata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar menampakkan diri di gereja. Ibadah yang sejati persembahkan semuanya kepada Tuhan. Hatimu, tubuhmu, jiwamu, segenap raga kita semua. Persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mempersembahkannya? Kita harus mengalami dulu kasih Kristus.
Kristus harus datang dulu di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana Maleakhi 3 ayat ketiga tadi. Aku datang untuk mentahirkan. Aku datang untuk menebus engkau. Aku datang untuk menolong engkau, menyelamatkan engkau. Supaya engkau bisa mempersembahkan dengan benar. Supaya engkau bisa mempersembahkan yang benar. Yaitu siapa? Tubuh kita sendiri yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Supaya kita bisa mempersembahkan persembahan yang benar, kita harus dibenarkan. Amin. Saudara dan saya harus dibenarkan. Saudara dan saya tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Harus ada Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan dan membenarkan saudara dan saya. Sikap bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan. Sikap bangsa Israel yang menghina Tuhannya. Sikap bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhannya. Ini bukan hanya terjadi 400 tahun sebelum Yesus. Bukan hanya terjadi 2400 tahun yang lalu. Sesungguhnya bangsa Israel itu adalah saya dan saudara saat ini. Yang jauh dari Tuhan. Yang menghina Tuhan. Yang tidak bisa memberikan yang terbaik, yang benar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita semua telah berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Kita semua telah berdosa. Kita ini sebenarnya memberikan persembahan yang busuk kepada Tuhan. Itu apa? Kita sendiri ini adalah barang yang busuk. Makhluk yang busuk, yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan datang untuk membenarkan, mentahirkan kita semua. Supaya kita bisa memberikan korban yang benar. Yang telah dibenarkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Renungkan baik-baik. Sesungguhnya saudara dan saya adalah Israel. Sesungguhnya kita telah jauh dari Tuhan. Sesungguhnya kita ini korban yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Seperti roti yang cemar tadi. Seperti binatang yang busuk tadi. Yang timpang, yang buta. Dan bagi Tuhan itu tidak bisa diterima. Tetapi puji Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah datang. Ia telah datang untuk mentahirkan saudara. Kalau 2400 tahun yang lalu Tuhan katakan, aku akan datang. Dan di hari ini kabar gembiranya. Saudara, kita telah melewatinya. Tuhan sudah datang. Apakah saudara mau menyambut kedatangan Yesus itu? Kalau saudara selama ini tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, tidak membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Saudara bisa renungkan firman Tuhan ini. Saya undang semua tim musik maju ke depan. Firman ini untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan. Karena Tuhan mengatakan, akulah Raja yang besar. Karena Tuhan mengatakan, akulah Raja yang besar. Dia layak menerima persembahan yang benar.
Jika engkau selama ini membawa korban persembahan yang tidak benar, yaitu tubuh yang berdosa. Jika ada dosa di dalam hidup saudara pada pagi hari ini, kita semua, juga yang di ruangan ini, saudara, ini kesempatan untuk kita membawa hati kita kepada Tuhan, bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Karena Ia datang untuk mentahirkan saudara, supaya saudara bisa menjadi korban persembahan, supaya saudara bisa mempersembahkan persembahan yang benar, yang bisa diterima oleh Tuhan. Tanpa Yesus, persembahanmu tidak bisa diterima di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Saudara yang mau membawa persembahan yang benar kepada Sang Pencipta, kepada Allah, saudara harus terima Yesus dulu, supaya Dia mentahirkan saudara, supaya Dia mengampuni dan menebus dosa saudara. Dia mau mengampuni saudara pada pagi hari ini. Mari saudara bisa ikut berdoa bersama-sama saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku bertobat dari persembahan yang busuk yang kami berikan kepada Engkau selama ini. Sisa-sisa, yang sudah sisa-sisa kami berikan kepada Engkau. Kami bertobat, kami tidak memberikan yang terbaik. Dan memang kami tidak punya yang terbaik. Untuk itu kami mau datang kepada Engkau, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidupku, untuk menebus dosaku, mengampuni dosaku. Aku terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku dan ubahkan hidupku, supaya aku dibenarkan oleh Engkau Tuhan, sehingga aku bisa membawa persembahan yang benar dan menyukakan hatimu. Sebab Engkau Raja yang besar Tuhan, dan agung dan mulia. Tuhan, Engkau agung dan mulia Tuhan. Engkau besar. Thank you Lord Jesus. Bagaimana beginilah firman Tuhan, bahwa akan tiba saatnya, akan tiba waktunya, penyembah-penyembahku akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Akan tiba waktunya, dan saya percaya sudah tiba waktunya untuk saudara dan saya, untuk kita semua menyembah Allah kita, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh, karena Allah kita adalah Allah roh yang tidak kelihatan. Menyembah dengan roh saudara, menyembah dalam kebenaran, yaitu saudara perlu dibenarkan, saudara perlu Yesus. Jangan bawa persembahan yang busuk ke hadapan Tuhan. Bawalah persembahan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Saya percaya saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara di rumah, saudara dimanapun berada. Aku berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau ditinggikan, Engkau akan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Dan aku berdoa juga ya Bapa, biar ada takut akan Tuhan di hati umatmu pada pagi hari ini. Bila jemaat Tuhan pada pagi hari ini, aku berdoa bagi umatmu Tuhan yang bergumul dalam kehidupannya akan dosa-dosa, bergumul dalam kehidupannya, dalam struggle kehidupannya. Mungkin mereka jauh dari Engkau pada hari ini. Biar ada hati yang kembali kepada Engkau. Taruh di dalam hati kami Tuhan roh takut akan Tuhan, roh yang mencintai Engkau Tuhan, kerinduan kepada Engkau yang mendalam. Biar hari ini adalah hari yang spesial buat kami semua. We will never be the same again. Kita tidak akan sama lagi. Penyembahan kami akan berbeda.
Aku berdoa jemaatmu akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Dan Engkau akan mengalami perjumpaan yang berbeda. Engkau tidak akan sama lagi. Engkau akan menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang berkobar-kobar, yang berapi-api mengasihi Tuhan. Dan memberitakan Injil, memberitakan kesaksian Injil ini kepada segenap suku, kaum, dan bahasa. Untuk memberitakan kebaikan Tuhan ini. Untuk memberitakan berita pengharapan dan berita sukacita ini kepada setiap suku, kaum, dan bahasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Walaupun kami tidak setia, walaupun kami jauh meninggalkan Kau, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Mari saudara, kita bangkit berdiri menerima berkat. Saudara yang di rumah, saya mengajak saudara bangkit berdiri, menghormati hadirat Tuhan, dan angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat-berkat ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dari Putra Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai jemaat mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini, semua percaya dengan iman menerima berkat ini, katakan bersama saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat bersekutu.